Jadi itu kita naik plafon, terus ngebor itu ya kameranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman yang nonton channel ini, saya Aditya Rido ya. Saya dari SMK Kartika yang lagi PKL ya dari bulan Januari. Udah hampir 3 bulan, sekarang udah bulan Maret. Dan dari 3 bulan itu udah seru banget di sana ya, tempat PKL maksudnya. Oke, jadi di video ini ada beberapa pembahasan ya. Pertama itu aku mau bahas tentang nyari tempat PKL awal-awal itu gimana sih. Jadi itu dari bulan Oktober udah dikasih tahu bahwa segera mencari tempat PKL untuk Januari 2022-nya. Jadi masa periode PKL-nya itu dari bulan Januari sampai bulan Mei, dari 1 Januari 2022 sampai 31 Mei 2022. Nah, dan itu kan ya kita sama teman-teman juga bingung ya mau cari di mana Covid kayak gini. Terus dibagi kayak lembaran gitu di papan pengumuman sekolah. Sama teman-teman sih nyarinya yang dekat-dekat dulu awalnya. Cuman kemarin itu kata Mbak, dia punya teman yang punya perusahaan yang dari Manak magang juga. Jadi saya langsung mau ngirim surat tuh hari Jumatan kira-kira tuh. Tapi karena awal harinya kan pendek, jadi saya bingung juga kalau sendiri ya, kalau ngantar surat sendiri terus nggak ada teman di sana. Jadi saya ngajakin teman saya. Pertama itu ada cowok, berapa orang itu saya ajakin. Tadi bilang mau ngetes dulu di sini, ya udah nggak apa-apa. Nah akhirnya saya ngajakin teman saya satu itu ya, si Diana. Dia bilang ya dia mau. Jadi hari Sabtu kita langsung ke kantornya, langsung ngasih surat itu. Nah jadi lanjut itu di hari Sabtu kita nganter surat, langsung dikasih balasan ya, untung diterima. Jadi kita dikasih tahu masuk tanggal segini, masuknya jam segini, pulang jam segini. Itu masuk jam 8, pulangnya jam 5 atau 4. Habis itu dari situ kita itu di masih bulan sekitaran ya akhir tahunan lah, November atau Desemberan. Jadi kita masih bisa mempersiapkan gitu. Di sekolah juga sempat ada praktek offline ya untuk persiapan PKL. Jadinya kita ya disiapin dulu lah sebelum berangkat ke perusahaan gitu. Nah habis itu di tanggal 1 itu kan kita udah mulai masuk. Nah ini ada cerita ya, waktu hari sebelum beberapa minggu sebelum PKL itu ada pemberitahuan gitu di sekolah, jadi nge-zoom kalau nanti itu ada arahan-arahan terkait PKL, laporannya dan lain-lain, jurnal-jurnal kayak gitu. Nah itu kan pakai bajunya masih bingung ya, saya juga nggak tahu mau pakai baju apa hari itu. Saya kira langsung bebas kan, soalnya masih Covid juga. Kalau mau ke sekolah itu harus pakai baju bebas, belum boleh pakai baju seragam. Kalau sekarang kan sudah offline ya. Jadi waktu itu bingung kan, jadi nanya ke orang di perusahaannya itu, Mbak ini nanti pakai baju apa ya, ngikut dari sekolah kah atau ada peraturan apa? Kata mbaknya, oh ya ngikut dari sekolah aja. Nah itu di hari Senin pagi saya semangat banget ya masuk mau PKL. Jam 6 saya udah siap, udah mandi, udah semua, udah pakai baju ini ya, pakai baju ini. Jadi saya pakai baju jurusan, saya janjian sama Diana ya ketemu di mana gitu, terus berangkatnya sama-sama. Jadi habis janjian itu kita berangkat sampai di kantor jam setengah 8. Ketemu ada orang satu pakai masker, pakai baju sekolah gitu kan. Kita tanyain PKL di sini juga nggak? Iya, tapi belum kenalan ya, belum tanya namanya siapa. Terus ada lagi anak PKL juga datang, ternyata pakai seragam. Ternyata dia saya kenal,
yaitu Baso, teman SMP dulu, dan ternyata dia masuk di situ juga PKL-nya. Kita beda SMK, tapi dulu SMP kita satu SMP, nggak terlalu deket, cuman kenal gitu, tahu orangnya yang mana. Dia masuk, dia datang, terus datang mbak yang nerima kita itu, Mbak Dian. Dia bukain kita pintu, baru kita masuk. Kita nunggu di situ berempat ya, duduk-duduk di belakang sampai jam 9. Sampai jam 9 itu ada Mas Torik, ya bisa dibilang bosnya di situ lah ya. Kita salim, baru di situ kita kenalan, kita dari SMK mana, terus jurusan apa, nanti berapa lama PKL-nya gitu kan. Nah terus itu kita jam 9 sampai jam sekitar sejaman mungkin, atau berapa jam, gak sampai lama banget sih, cuman ya kenalan gitu doang. Oke, jadi habis kenalan gitu di hari pertama itu kita ya kenalan ya, tadi sudah saya ceritain juga. Habis itu datang ini ya, Mas Renal, dia yang pembimbing, salah satu pembimbing di sana. Dia langsung ya, dia nanya juga ya anak-anak PKL di situ tinggal di mana. Dan kebetulan kita deket ya rumahnya, di perapatan juga. Dia di perapatan dalam, saya juga di dalam, cuman gak terlalu dalam. Jadi deket ternyata, tapi nggak pernah ketemu. Aneh banget, karena aku jarang keluar juga. Dan terus itu dia langsung ini ya, karena ada kerjaan, dia mau masang CCTV di Rumah Sakit Bayangkara itu yang di dekat Lapangan Merdeka. Kalau yang nggak tahu ya, kalau yang tahu ya sudah. Nah itu aku diajakin siapa yang mau ikut, terus ya udah aku mau gitu. Jadi hari pertama langsung aku ya masang CCTV di sana, cuman nggak langsung masang, yang ngeliatin aja dulu, megang-megang tangga ya kan, bukain kotak CCTV-nya, kameranya. Itu hari pertama ya, itu lumayan ya, karena kan abis selama COVID ini kan kegiatanku di rumah ya nggak ngapa-ngapain gitu, main HP, main laptop. Jadi pas sekali ke lapangan, bingung ya, nggak bingung sih ya, bingung, cuman kaget aja gitu karena lama di rumah gitu ya kan, hampir setahun di COVID ya kan. Habis itu kita pulang itu siang, kita makan, istirahat, karena aku bawa bekal juga jadi makan. Sampai ya di situ masih awal-awal lah, masih belum terlalu banyak kerjaan gitu. Langsung kita ya biasa ya kan, ngobrol-ngobrol aja dulu, masih kenalan-kenalan. Sampai jam 4, setengah 5-an gitu kita pulang udah selesai. Jadi kerjanya masuk jam 8 sampai jam 4 atau setengah 5 atau jam 5 ya. Nah itu hari pertama itu. Baru di hari-hari kedua, ketiga itu mulai ada kerjaan. Jadi kita yang di kantor itu kadang dibawa-bawa juga sama mas-mas pembimbingnya. Ada Mas Michael, ada Mas Wawan, ada Mas Renal, 3 orang itu, sama Mas Torik ya, bisa diulang bosnya lah ya. Jadi hari selanjutnya itu mulai ada kerjaan. Aku waktu itu kalau nggak salah awal-awal itu dibawa pertama itu ke Dispora, kalau nggak salah lah ya. Kalau nggak salah itu ke Dispora, ngereset printer Epson L berapa gitu, lupa ya. Itu sama Mas Michael ya, Mas Michael yang reset. Aku masih ngeliatin aja dulu karena masih belum terlalu paham gitu, karena itu kan bulan Januari, dan bulan-bulan sebelumnya kan COVID lagi naik juga, dan sekolah juga prakteknya belum sampai situ gitu, printer itu. Jadi kita belum ngerti, belum pegang juga di sekolah. Nah habis kita reset printer, aktivasi Windows juga di sana. Dari situ kita langsung balik lagi, ada kerjaan lagi kayak install Windows, kayak install aplikasi gitulah ya, aplikasi dasar perkantoran kayak ya Office, Google browser gitu.
untuk komputer atau laptop yang baru diinstal gitu. Atau juga kadang itu di tempat kita itu bisa ini ya, kalau ada yang mau servis laptop atau komputer boleh ya, bukan boleh, maksudnya bisa gitu, ada yang misalnya ada yang mau ini keyboardnya nggak mau rusak gitu, di tempat kita bisa ganti keyboard. Nanti di misalnya mau kita yang beli keyboardnya atau mereka yang beli terus kita yang pasangin itu bisa. Terus kayak keluhan kayak laptopnya lemot nih, gimana ya biar kenceng, biar nggak kenceng banget sih, cuman biar nggak lemot banget gitu, kita bisa juga kadang anak-anak magang juga yang disuruh belajar gitu, biar ini caranya supaya nggak lemot gimana, ini caranya supaya laptop ini keyboardnya bisa lagi gimana yang rusak. Akhirnya beberapa hari setelah itu ya udah mulai biasa sama kerjaannya, kadang jadi kita keluar sama mas pembimbingnya untuk ya benerin printer, atau ada komputer yang mati nggak bisa masuk Windows, yang kayak gitu-gitu ya, yang dasar-dasar komputer jaringan lah. Nah, dan untuk poin selanjutnya itu aku mau bahas tentang kondisi di tempat PKL sana ya, atau di kantor sana. Itu asik banget sih menurutku ya, karena santai gitu, nggak terlalu tegang. Pembimbingnya juga nggak terlalu marah-marah gitu ya, santai. Ya ada tekanan kadang, tapi nggak sampai yang marah-marah beneran gitu ya, cuman ada bercandanya. Terus santai lah dia di sana. Itu emang kantornya nggak gede ya, kayak udah aku bilang tadi, cuman kayak rumah gitu, jadi enak gitu. Kita misal pagi nih, aduh mau bikin kopi atau mau ngeteh, kita tinggal rebus air. Di sana ada dispenser, udah ada galon, enak, jadi kita tinggal pakai aja. Tapi ya habis pakai ya cuci atau ya diapain lah, kalau galon kosong ya isi. Jadi kayak di rumah, bener-bener kayak di rumah. Jadi kita mau ngopi, mau ngeteh silakan, mau bikin mie bisa. Jadi beneran enak banget ya, mau masak nasi goreng apa sembarang asal ada bahannya ya. Mau buat sana juga boleh, mau apa, goreng nugget, goreng ayam silakan, asal ada ayamnya sama ada yang mau digoreng gitu, ada yang mau dibuat gitu. Itu asiknya ya, nyamannya di sana itu gitu. Jadi nggak semena-mena, jadi nggak ketat banget gitu ya, kayak tegang jadinya, anak magangnya jadi takut gitu ya mau ngomong sama pembimbing. Ya walaupun saya juga masih kadang malu-malu kalau mau ngomong, tapi ya itulah ya yang saya rasain ya selama ini. Terus kalau itu nyaman banget ya, enak kalau di sana kondisinya itu kayak gitu, enak banget, nyamannya juga. Saya jadi misalnya nih kan, saya punya laptop juga ya, laptop ini kadang ya sering ada error apa. Nah, dari dulu tuh saya masih sering bingung gitu, kalau di YouTube tuh gini-gini caranya gimana sih. Nah, kalau di sini tuh saya nanya langsung misalnya, ini kok touchpadnya ini kenapa, atau kenapa ini nggak mau masuk BIOS atau apa gitu ya. Jadi saya langsung dapat penjelasannya gitu. Kalau di YouTube kan kadang juga masalahnya beda-beda. Terus juga kalau di YouTube itu nggak langsung gitu, jadi nggak enak. Nah, di sini tuh enak gitu, jadi ada penjelasannya, oh ini nggak bisa karena nih. Nah, kadang kalau misalnya kita nggak dapat jawaban di situ ya cari di sumber lain, bisa, boleh. Nggak semata-mata di situ paling benar, nggak juga. Di YouTube juga nggak juga semua paling benar, cuman ya setiap masalah kan beda-beda solusinya. Masalahnya beda-beda, jadi solusinya juga beda-beda. Ada juga masalah yang sama cuman solusinya beda, itu bisa. Nah, jadi itu enaknya ya, nyaman banget di sana tuh, udah kayak kantor lah. Udah kayak rumah lah. Jadi santai, jadi nggak ada tekanan yang kayak bener-bener neken kayak karyawan sama bosnya gitu, nggak terlalu kayak gitu. Jadi ada bercanda-bercandanya juga, jadi asik gitu di sana. Nah, terus hal yang bikin poin selanjutnya nih ya, hal yang bikin berat, sebenarnya nggak berat juga sih, cuman kadang itu di sana kan karena nggak ada jadwal buat anak PKL atau anak magangnya. Jadi kita kalau kerja itu nggak tahu nih, misalnya hari Senin, hari Minggu gini, besok mau ngapain ya, nggak tahu. Kita cuman ya kadang ada sih dikasih tugas, cuman yang sebelum-sebelumnya itu kita
nggak tahu gitu besok mau ngapain. Kalau sebelum ada tugas-tugas atau ada titipan apa gitu ya, misalnya balikin printer atau laptop ini ke puskesmas ini atau kemana gitu kan, ada inilah ya jadwal. Cuman itu kan bukan jadwal khusus untuk anak PKL atau magangnya. Jadi kadang kita datang, misalnya ada ditelepon, di call ya sama puskesmas atau dari DKK atau dinas apa yang kerja sama perusahaan kita ini, kita langsung berangkat, kita langsung ya dibawa lah mas pembimbing satu sama anak PKL satu itu dibawa. Jadi kita yang ngerjain di situ ya enak sih kerjanya, jalan-jalan gitu, seru ya. Cuman nggak jalan-jalan juga, maksudnya keluar-keluar, tapi yang gak enaknya gitu nggak ada jadwal khusus buat anak-anak magang ini. Jadi yang bisa kita selesai apa yang mau kita kerjain itu nggak tahu besok mau ngapain. Jadi tergantung panggilan lah kalau bisa dibilang. Jadi kalau di kantor lagi nggak ngapa-ngapain, itu kadang ya belajar sendiri atau diajarin apa ngedit atau install software apa, aplikasi apa gitu. Jadi poin selanjutnya itu harapan-harapanku ya pas masuk PKL ini apa sih. Jadi pertama itu harapanku itu sih nggak gimana ya, kan aku masuk SMK ini kan supaya bisa langsung kerja ya. Terus PKL ini kan yang salah satu program yang mendukung itu ya, maksudnya PKL itu program untuk ya biar anak-anak ini nggak kaget pas di dunia kerja gitu. Nah jadi aku harapan utamanya sih masuk PKL itu jadi kalau pas kerja itu tahu cara bersikap lah. Selama ini kan berapa 3 bulan ini masih kurang juga ya, maksudnya sikapku masih ya kadang kurang inisiatif atau masih sering main HP kayak gitu kan, sebenarnya nggak sopan gitu ya, atau yang nggak etis lah, orang lagi kerja kok malah main HP gitu kan. Nah terus harapan selanjutnya ya jelas memperdalam ilmu tentang komputer jaringan gitu, karena ya aku masuk TKJ juga karena bukan ikut-ikut teman gitu, cuman pengen gitu ini tuh apa sih kalau kita dalamin lagi itu apa aja yang ada di TKJ ini gitu. Nah saya dapatnya udah lumayan ya, di sini ada cara install Windows kayak gitu-gitu, cara ngerakit, bongkar komputer, masang apa kabelan gitu-gitu. Di sana dapat, alhamdulillahnya pas gitu, cocok untuk di jurusanku ini TKJ ini. Tadi harapan itu yaitu ya memperdalam ilmu komputer dan jaringan. Jadi misalnya laptop atau komputer saya rusak atau keluarga sini atau tetangga rusak, jadi saya bisa gitu setidaknya ngerti lah ini kenapa atau ini masalahnya apa, bisa cari tahu. Cuman ya ada ilmu dasarnya lah buat apa ya bahasanya itu, untuk tahu nih masalahnya apa, untuk benerinnya gimana gitu. Itu sih poin selanjutnya ya, hal yang udah aku dapetin di sini di tempat PKL ku ini ya. Itu banyak banget ya teman-teman. Yang dasar TKJ itu ada kayak yang tadi udah aku bilang, install Windows, install aplikasi dasar, masang kabelan, kayak benerin printer itu ya, cleaning printer, reset printer, ganti cartridge, ganti isi tinta. Itu memang belum semua printer, cuman ya bisa lah beberapa printer. Terus juga waktu masang CCTV di masjid, pernah ya masang CCTV di masjid itu kita jadi bertiga, ada Baso, ada aku sama Randy, berempat ya, sama Mas Torik satu ya pembimbingnya. Kita masang CCTV itu berapa hari, 3 apa 2 hari, karena kita masih bingung-bingung juga kadang kalau nggak diarahin kita masih nggak berani gitu buat apa ya kerjain duluan gitu, karena takut salah kan. Jadi itu kita naik plafon, terus ngebor itu ya kameranya. Dari situ yang aku dapat dari PKL itu ya lumayan gitu. Jadi install Windows pernah, masang CCTV pernah, bongkar pasang komputer pernah. Jadi nggak melulu komputer gitu. Dan kemarin itu kita lagi buat meja ya, jadi ngegerinda itu sama Baso sama Randy, cuman belum selesai mejanya karena masih
apa ya masih banyak kerjaan juga, lagi banyak kerjaan juga di kantor, jadi mejanya belum sempat diselesain. Nah yang terakhir ini, poin terakhir ini saran buat tempat perusahaan PKL dan sekolah ya. Yang pertama untuk perusahaannya, yang kayak udah aku bilang tadi, jadi menurutku anak-anak PKL ini ada jadwalnya gitu, jadwal khusus. Jadi mereka nggak apa ya, habis panggilan ini jadi santai-santai, jadi nggak ini, jadi apa ya, maksudnya jadi bengong apa bingung gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Jadi jadwalnya dibuat untuk ya anak-anak ini, jadi ada yang dikerjain gitu, walaupun ya sekedar ngedit video, foto, atau yang install Windows atau ngapain ya kan. Nah jadi kayak gitu-gitu menurutku sih penting sih, buat jadwal jadwal khusus untuk anak PKL. Jadi nggak bingung gitu besok mau ngapain, atau minggu depan mau kayak gimana, atau ya jadwal lah pokoknya. Jadi terorganisir gitu, teratur gitu waktunya, jadi nggak terbuang sia-sia gitu. Kadang sih iya sih, kalau misalnya balik dari kayak panggilan benerin printer gitu kan, kadang sebelumnya kita lagi ngerjain tugas apa, nanti kita lanjutin gitu. Cuman kalau udah selesai itu terus nggak ada ngapa-ngapain, ya itu kadang kita bingung juga. Tugasnya dikasih, cuman kita ada tugas, cuman menurutku sih butuh jadwal sih untuk anak-anak magang ya, khusus anak-anak magang aja. Nah jadi menurutku butuh jadwal untuk anak-anak PKL, jadi ya enak gitu. Jadi nanti besok mau ngapain, besok persiapannya gimana. Untuk sekolah sih sarannya untuk anak magang selanjutnya aja sih, yang untuk kelas angkatan selanjutnya, kalau bisa itu persiapannya lebih dimatangkan ya, maksudnya jadi di tempat magang itu nggak kosong gitu, jadi ada bekalnya gitu. Kalau saya kan kemarin COVID juga ya teman-teman, jadi nggak bisa maksa juga. Praktek sih sempat, cuman ya sedikit doang gitu. Terus juga banyak ya ininya lah, banyak halangannya lah. Jadi kayak misalnya disuruh bawa flash disk lupa, atau pas praktek itu ya disuruh bawa flash disk lupa atau belum beli. Kalau kayak gitu kan gurunya jadi wah, mau gimana nih mau diajarinnya ya kan. Waktu itu mau install Windows kalau nggak salah ya, jadi nggak jadi cuman beberapa orang jadi digabung gitu, satu kelompok 2 orang atau 3 orang gitu. Itu ya, itu untuk sekolah. Terus ya itu sih persiapannya aja. Jadi kemarin saya tuh bener-bener nggak tahu apa-apa gitu, tahu cuman ya nggak, baru dikit gitu. Jadi semua itu ada proses ya, jadi kita nggak langsung bisa semuanya gitu, harus pelan-pelan gitu. Kadang ada salahnya, kadang ada bingungnya ya, ini mau ngapain, mau apa gitu. Nah itu sih kalau hal yang udah aku dapetin ya di PKL ku selama kurang lebih 3 bulan ini. Jadi segini doang ya videonya, dan makasih yang udah nonton selama panjang ini ya, waktunya berapa menit ini. Kalau ada yang kata-kata nggak jelas atau kurang dipahami ya mohon maaf, cuman ya namanya juga masih pertama kali saya buat video ngobrol depan kamera begini. Tapi ya itu aja sih, saya makasih banget yang udah nonton video ini, dan jangan lupa di komen ya kalian kalau ada pertanyaan tentang magang-magang itu gimana di Balikpapan, atau tempat perusahaan saya itu magang gimana, atau ya seputar PKL lah, atau apapun mau nanya komentar aja. Terus ya kalau mau like ya like, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, dislike juga nggak apa-apa. Kalau memang nggak suka penjelasan saya, atau memang nggak suka atau apa, nggak apa-apa. Mau like juga boleh, silakan. Subscribe juga ya kalau bisa. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.